gaji saya dipotong. Tapi kalau bagus pekerjaan saya diberi bonus lah. Nah, ini diberikan kepada saya. Nah, ketika saya bekerja dengan tidak baik, berarti kan upah saya tidak sesuai dengan yang saya harapkan. Ini free will yang diberikan oleh Bu Nur sebagai atasan saya. Ya. Gitu loh, sama dengan Tuhan. Oke, sudah. Ya, sama dengan Tuhan. Tuhan memberi kita free will. Diberi loh, Bu. Kamu mau baik, ini loh caranya. Kamu mau jahat, ini loh caranya. Nah, artinya Bu, kejahatan itu juga dari Tuhan itu sendiri. Maka dengar dulu. Ketika Adam itu memilih untuk tidak taat kepada Tuhan, memilih untuk memberontak, ya kan? Karena setelah dia digoda oleh iblis, maka dia memilih untuk tidak taat, ya kan? Nah, apapun itu, apapun jalan yang kita hadapi atau kita pilih, tentunya ada konsekuensi dari itu, gitu loh. Ada konsekuensi dari setiap pilihan kita. Maka ketika memberi pilihan itu siapa? Memilih tadi untuk tidak taat, gitu ya. Memilih untuk tidak taat, dampaknya apa? Gajinya kecil. Atau Pak Palopo tidak lagi diperhitungkan tadi di situ. Ya sudah, berarti kamu nggak bisa dipercaya. Itu konsekuensinya, gitu loh. Maka, tapi ketika saya memilih untuk tetap taat kepada Tuhan, maka semua konsekuensinya juga ada. Gitu loh. Jadi bukan berarti Pak Palopo menyalahkan ketika Pak Palopo memilih tadi untuk tidak taat sehingga gajinya dikecilkan misalkan. Apakah Pak Palopo menjadi menyalahkan orang yang memimpin tadi? Kan kamu yang ngasih tahu saya bahwa saya bisa memilih itu. Kan salah juga. Ibu kan ini terlalu banyak akrobatik. Iya. Ibu terlalu banyak akrobatik dan salto-saltonya. Kamu punya akal kan? Sirkus. Kalian kan selalu bicara tentang akal kan? Padahal simpel saya nanya tadi. Simpel saya nanya. Tinggal milih baik dan saya sudah jelaskan, cuman kalian itu akan arahnya. Gini Bu, paham nggak? Baik dan buruk itu kan free will. Baik dan buruk ini dari mana? Dari Tuhan katanya kan. Berarti Tuhan ini memberikan kita pilihan baik dan buruk. Gitu loh. Nah, terserah manusia mau pilih yang mana, ya kan? Jangan disalahin iblis. Lu yang minum, lu yang mabok, gue yang disalahin. Iblis pingin juga iblis kan? Gitu dia Bu, paham nggak? Nah, Ibu diberikan ini Ibu Nur ya, pilihan ini baik upahnya surga, ini buruk upahnya neraka. Kan gitu, tinggal kita memilih. Kalau kamu mau neraka ya silakan jalan yang buruk, jangan ikuti perintahku. Gitu loh. Ibu ini akalnya digondol oleh iblis. Itu dia Pak. Jadi saya rancu ketika Tuhan itu maha kuasa, semua harus dikuasain. Orang biasanya kalian kayak gitu, nge-framing lah. Karena di data ibu ini semua itu Tuhan, mau jahat mau apa semua. Pak Palopo tadi saya nggak bilang begitu loh, Bapak yang ngomong loh. Saya udah bilang bahwa yang jahat itu tidak pernah diajarkan oleh Tuhan. Pahami kalimat saya ya. Jangan diputar-putar, jangan diputar balik. Kalau ada data bahwa saya ngomong, kalau yang jahat, yang jahat tidak, dengerin dulu saya ngomong dulu, Bu. Bentar, Bu. Bu. Ya. Yang jahat tidak pernah diajarkan oleh Tuhan. Terus ajaran siapakah? Dengerin dulu, saya lagi ngomongin. Iya, dengerin dulu. Yang jahat tidak pernah diajarkan oleh Tuhan. Terus siapa yang menyuruh membunuh Yesus di tiang salib? Itu kejahatan loh Bu. Siapa itu yang terlibat di sana? Siapa yang terlibat maksudnya? Iya. Siapa yang terlibat dan siapa yang menghendaki kejahatan di tiang salib? Kalau kejahatan di tiang salib ya mungkin mereka dipakai oleh iblis yang lain-lain, katakanlah itu dirasuki oleh iblis kan, kalian nanti ke Judas dirasuki iblis ya. Iblis. Tetapi ingat bahwa udah cukup, udah dijawab Bu. Kalau udah dijawab pendek udah dijawab. Berarti
kehendak iblis lah yang Yesus. Kalian itu selalu seperti itu, mengambil keputusan sendiri. Dulu, saya lagi ngomong lagi, ibu udah jawab. Kehadiran Yesus sebagai ini apa sih, ini perempuan satu nih ngomong. Itu adalah nubuatan dari awal. Itu nggak bisa disangkali. Sederhana pertanyaannya tadi, Anda udah jawab. Nggak ada saya jawab. Nah, itu kalau begitu Anda diam dulu deh. Anda diam di sana. Ya, Anda tadi mengatakan jangan menggiring. Aku tahu pertanyaanmu itu arahnya. Saya paham kok itu. Ya kalau paham, Anda jawab lah kalau paham. Kan Anda punya akal katanya. Apanya? Kejahatan kalau itu tidak diciptakan. Anda tadi mengatakan. Kalau nggak mau dengar ya sudah. Benar-benar ini perempuan satu nih. Gantian dulu bicara, Bu. Loh, kalian motong-motong sih orang. Ya, kamu ngomong dulu lagi. Kamu ngomong dulu. Panjangin, Bu. Jalan dia panjangin sampai gigimu rontok. Ngomong terus, silakan. Jangan di-mute, biarkan dia ngomong. Ya, kalian selalu selalu menggiring supaya apa? Supaya bahwa iblis lah yang menghendaki, iblis lebih berkuasa, iblis lebih ini. Ya itu terserah kalian sih. Tetapi Alkitab kami berkata bahwa penyalipan itu sudah nubuatan gitu loh. Menjadi manusia itu sudah dinubuatkan dari awal. Oke, gitu ya. Aku udah malam nih mau tidur ya. Ya udah sana. Sebentar, Bu. Jauh. Saya tanya. Menurut tolong tunjukkan nubuatan dia. Udah mualaf. Udahan ngomong. Dibiarkan ngomong, udahan. Udah diam lagi, saya lagi yang ngomong. Menurut ibu ini, kejahatan itu bukan dari Tuhan. Sedangkan penyaliban itu sebuah kejahatan. Artinya, kejahatan di tiang salib itu bukan dari Tuhan, dari iblis. Jadi iblislah yang menghendaki Yesus mati, bukan dari Tuhan. Begitu dong. Itu kesimpulanmu ya. Terus kejahatan di tiang salib siapa yang hendaki? Itu kesimpulanmu. Ya, kejahatan di tiang salib siapa yang menghendaki? Tidak ada yang menghendaki kejahatan. Terus yang berbuat jahat di tiang salib siapa? Yang berbuat jahat di tiang salib siapa? Yang orang Romawi lah. Ya, itu dipengaruhi oleh siapa? Ya, dipengaruhi oleh siapa? Dipengaruhi siapa? Ya kamu juga tahu jawabannya. Ya, bisa orang tuamu lah. Orang tuamu itu malu dia jawabnya. Dasar kucing. Bukan berarti iblis yang menyalibkan gitu loh. Oh, udah sana tidur. Kau malu jawab. Malu jawab dia. Malu dia. Dasar penipu. Enggak jujur dia. Dia bilang kejahatan itu bukan dari Tuhan. Berarti kalau kejahatan bukan dari Tuhan, berarti dari iblis. Salib itu adalah kejahatan. Berarti iblislah yang berpengaruh di sana, bukan Tuhan yang berpengaruh. Begitu kira-kira. Katanya gue yang framing, dia sendiri yang ngomong. Tuhan kau yang iblis. Baru naik, udah gila. Marah-marah. Tapi begini Bang Handi, kalau saya runut di Bible itu sebenarnya yang masuk kerajaan surga itu simbolis loh. Di mana dalilnya? Tuhan kau yang iblis. Sabar dulu. Manusia kau tuankan. Sabar. Tuhan kau yang iblis, manusia kau tuankan. Sabar. Siapa ini? Ini siapa sih? Jawab aja dulu, bro. Siapa yang menuangkan manusia, bro? Ibu yang tadi mungkin. Udah turun, ini ngomong ini, Mas. Udah, ini muslim nih. Kalau Anda muslim jangan ngomong kayak gitu, udah nggak ada. Kristen Bang Andi, Kristen Bang tahu ini Kristen. Kau manusia paling bodoh di dunia ini. Udah turun orangnya, udah turun orangnya. Betul ibu itu tadi. Manusia paling bodoh di dunia ini, tak punya otak. Buset, dah ini bisa makan kacang apa ini orang ini? Enggak Bang Andi, dia ngomelin tadi ibu itu menuhankan manusia. Udah turun orangnya, sudah. Tapi dia Kristen juga dia. Wah, nyamar dia nih. Nyamarnya sekarang nyamar ini. Enggak, karena terakhir itu waktu dia naik, Bang Kaisar katanya gini, saya dari Kristen, Bang Inspirasi. Oh, Kristen mana? Saya dari Kejawen, gitu. oh, Kejawen.
Tuh. Kalau Anda Udah, kejawen, kena PL dia, kena PL. Udah Ini dua kalau nyawa Anda aku tinggal. Kalau Anda kejawen, mending Anda malam ini mending manjat pohon, ya. Bakar Ada pohon tuh dekat kuburan. Nah, habis itu lo tertidur, pura-pura jatuh ke bawah. Udah itu aja kerjamu tiap malam. Sembah pohon di kuburan ya. Ya udah cukup. Kena peringatan dia. Itu. Gitu. Itu yang Kena bilang itu peringatan. kemarin Bisa Kristen kumpul kejawen juga. ya. Kristen kejawen Iya, dia. kejawen. Ya, Kejawen, kejawen. Terus ditanya Sama gini, kayak Bang Romo. Polopo. Romo Saya tanya Ibrani gini, pun ya, Romo Ibrani. mau tanya, kok Kristen kejawen, Bang tahu? Iya, saya kejawen. Tuhannya Bang tahu siapa? Bukan Yesus, bukan. Tapi saya pohon Tuhannya. Kayu, tapi kayu, berubah, kayu. iya kayu. Ya, makanya, tadi kan udah ngomong pohon yang di kuburan. Iya ya, kok Bang Andi tahu? Iya, kenapa? Karena gini, dia ngomong seperti itu. Jadi bagi siapa yang menuhankan manusia, dia marahin. Karena Marahin, bagi dia dimarahin. Karena bagi dia Tuhan yang benar itu adalah Pohon bukan manusia. ya, Pohon. betul. Tapi di atas pohon banyak nyemot, termasuk itu Tuhannya. Udah dibilangin ibunya udah turun nih, ngomel-ngomel di atas. Gitu. Kembali ke KTP kena lagi tuh. pelanggaran juga dia tadi, kena pelanggaran. Iya, lagi ngomongnya kasar begitu. Betul. Jadi kalau sudah ada peringatan satu kali berarti tinggal 2 kali, tinggal 2 nyawa aku di sini. Kalau sudah 2 kena selesai kita. Makanya kalau naik bank difilter suaranya dulu. Jangan marah-marah. Kau di rumah ditagih sama debt collector, kau nggak bisa bayar, masuk ke sini marah-marah. Gimana sih? Perkaramu di mana, marahmu di mana gitu. Lain kali kalau mending kau bongkar rumahmu aja kalau kau marah, atau acak-acak sampah ke. Jangan di sini ya. Lain kali mending sampah ke kau urus, bersih-bersihin gitu loh. Biar lu berguna. Kasih naik lagi tuh, udah nggak ada ya? Gak bisa Bang Andi, udah kena itu dia. Nggak bisa bikin akun lagi dia. Iya. Dasar pongoro namanya itu. Kalau pongoro nggak ngerti, aman itu kalau pongoro. Beleng-beleng. Ya itu. Tapi sering naik gak sih Pak Pastor siapa tadi? Pak Pastor siapa Bang Inspirasi? Pak Tomo. Pak Tomo sering naik? Betul. Sudah sering diskusi kan? Ya. Kalau Pak Kalau Pastor Tomo iya, sering. sering. Kalau Pastor Tomo sering, kalau yang tadi juga sering naik, tapi naiknya di pohon, gitu. Ya. Tapi akhir-akhir ini dia jarang naik karena dia pilih-pilih kan. Takut ditanya yang berdoa itu siapa? Yang Pak Denny. Pak Denny. Jadi Yesus itu nggak berdoa, tapi konfirmasi doang. Pak Denny. Terbunyi aja Pak Denny. Kalau Pastor Tomo langsung gue skakmat. Oh jangan begitu dong pertanyaannya, mati gue, mending gue pergi kata dia. Udah gak enak ini. Memang itu pertanyaan mematikan itu. Yang berdoa itu manusia atau Tuhan? Kata dia manusia. Yesus Tuhan, Tuhan. Waktu Yesus berdoa dia Tuhan atau manusia? Manusia. Tuh. Tapi dia Tuhan. Gimana coba? Yesus manusia waktu dia berdoa, tapi dia juga Tuhan. Nah gimana itu bahasanya tuh? Tapi Gimana, barusan ada narasi S3, sekolah teologi yang mengatakan bahwa 100% Tuhan. Barusan loh saya dengar itu Tuhan. Biasanya sudah bukan begitu narasinya. Wandes itu kalau 100%. Tapi saya minta lobby ulang lagi Bang Andi, ya kan? Mana tahu dia lobby untuk itu kan bisa dialog sama Bang Zuma kan. Katanya iya, mau dia.
Gitu. Ya, tadi saya dia, undang kan? Mas Suma, nggak mungkin ada sibuk tadi dia di roomnya saya. Iya, mau dia gitu. Jadi dia bilang gini, ya udah bang, nanti kita jadwalkan kapan kira-kira besok atau lusa kan. Gitu. Dia bilang saya aja yang tentukan temanya. Ya sudah, tema penyaliban aja. Ya udah jadwalkan aja sama Bang Yoma. Iya. Di atas tuh bertiga doang. Kita di bawah Iya, semua. Betul. Iya betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf bang, yang punya rumah nggak ada kalau mau minta beras nggak ada. Astagfirullahaladzim. Gitu Biasanya kan begitu bang. Kalau kita lagi gitu kan, maaf yang punya rumah nggak ada, nggak menerima sumbangan, kan gitu bang. Iya, kalau di hotel begitu bang. Oh, ya. Oke bang Besi, silakan bang Besi. Sebenarnya begini Bang Adi, ini siapa masih ada ibu siapa ya di bawah Nurmawati. Gini Bu, kalau ibu baca Bible yang menggenapi nubuatan Lukas 24:46 itu ya simbolis yang masuk surga karena dia mengikuti kehendak Bapa. Matius 7:21. Minggu ganjang, Bang Palopo, Ya. minggu ganjang. Betul. Matius 7:21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan mereka yang mengikuti kehendak Bapa di sorga. Jadi yang mengikuti kehendak Bapa di sorga, yaitu simbolis. Di mana itu? Kita tarik dulu nubuatannya. Lukas 24:46. Gitu, bahwa Mesias harus menderita, mati dan bangkit kembali pada hari ketiga. Nah, pertanyaan yang timbul, apa kehendak simbolis? Membisikkan Yudas. Apa? Supaya Yesus diangkat dan disalib. Tergenapi simbolis, masuk surga simbolis. Tapi ini tadi luar biasa, sangat menggelitik Bang Polopo. Tadi kan saya bilang simbolis itu kan awalnya malaikat, kok bisa jadi tidak, kenapa dia iri sama Tuhan. Kalau gitu daripada penontonnya ngantuk, baik di sini maupun yang ada di YouTube ya, saya kasih pertanyaan ya, interaktif nih. Siapakah yang menghendaki kejahatan? A. Simbolis, B. Malaikat. Silakan dijawab semua. A. Simbolis, B. Malaikat yang menghendaki kejahatan. Biar nggak ngantuk. Tidak dua-duanya. Hah? Kalau menurut dosen Tuhan sendiri yang menghendaki. Janganlah begitu bang. Jangan berpendapat Oten, kita kan kasih pertanyaan kepada yang mau menjawab di bawah gitu. Oh mantap semua jawabannya. Jadi mengenai kejahatan simbolis. 100 untuk netizen. Saya pilih 1, kasih hadiah dari saya ya. Saya pilih 1 nih, hadiahnya menunaikan ibadah haji bagi orang yang mampu. Itu hadiahnya. Ya, silakan Ibu Nur. Ibu Nur silakan naik yang mendapatkan hadiah. Silakan naik untuk mendapatkan hadiahnya. Tapi syahadat dulu kalau mau ibadah haji. Gimana sih? Store KTP dulu. Store KTP. Jadi udah sadar lah Bu, sadar Bu. Jadi yang menghendaki penyaliban itu bukan Tuhan, tapi simbolis. Tapi anehnya ibu tadi ini kok percaya. Harus berbalik, ya, jangan menyimpulkan dong. Kedua, disuruh buka Bible, dia bilang udah malam. Emang kalau malam Bible dipinjam orang, siang dibalikin gitu? Naik di sini Bu, Bible diambil, taruh di dekat kita gitu loh.
Kalau malam hilang tulisannya Bang Andi. Harus siang baru nimbul lagi tulisannya di Bible. Mati lampu dong. Ada gaya diskusi, gak ada persiapan. Pakir tuh. Disambut tuh. Fakir, monitor Fakir. Fakir, monitor. Biar aja yang jadi momot bang, biar ku sapa-sapa mereka. Bang Fakir. Jadi saya dengar Fakir ini ada suara jalan. Jadi sepertinya dia di jalan. Oke, Bang Aili. Bang Aili. Bang Aili, monitor bang. Apa bang? Astagfirullahaladzim. Aili, monitor Aili. Dede Sabril. Bang Dede, udah makan bang? Pada kenapa ini semua? Bang Dede, monitor bang. Bang Aldi. Bang Aldi Regar. Kok di pesawat pula ini, Cok? Bang Ardelai. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslim bang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan bang. Kalau ada yang mau disampaikan bang, silakan. Ya, itu tadi saya minta permintaan naiknya tadi di waktu ibu yang masih di atas tadi, kuburu malu ibunya. Jadi permintaan naik saya itu pendingan dari tadi bang. Yang mau disampaikan juga ibunya udah nggak ada lagi. Mau ditanyain sih ke si ibunya. Oh, oke bang, makasih. Oke, ya, semangat. Ya babang tuh. Semangat jadi moderator bang. Ya. Oke, buat saudara-saudara saya Oten di bawah yang mau diinjili silahkan naik ya. Bang ATM. Oh, ATM. ATM apa nih bang? Monitor. ATM sekedar nama aja itu Bang. Oh, Kristen Muslim bang? Kebetulan Kristen. Dari denom mana bang? Gimana? Dari denom mana? Katolik apa Protestan? Protestan. Alhamdulillah. Silakan para guru-guru Anda. Ini saya yang mau bertanya atau saya yang mau ditanya? Silakan bang, nanya. Bertanya aja lah bang. Kalau saya tanya nanti, ntar Nanya bang, nanya. tanya aja bang. Ya, kita santai-santai di malam aja bang ya. Santai Kita aja. santai di malam biar. Kalau Sambil saya yang ngopi. nanya, kalau yang saya yang nanya gitu kan, mungkin saya akan bertanya tentang Ibu Nurmala yang di atas tadi. Oh ya, boleh lah, lanjut bang, lanjut. Tentang apa sih? Tentang apa? Iblis dan Tuhan dan apa dan Adam itu ya? Oh, bukan bang. Boleh, silakan. Iya kan? Itu tadi kan? Ini tadi dia turunnya terakhir itu yang menggenapi nubuatan Lukas 24:46 itu bang. Ya. Ya. Nubuatan Yesus di Lukas 24:46, Mesias, sebab ada tertulis, Mesias harus menderita, mati dan bangkit pada hari ketiga. Ini siapa yang bernubuat bang? Ya, mau sebelumnya bang ya, saya kan kurang paham juga. Oh iya, kalau begitu abang bertanya Berarti lah. kalau begitu bang Polopo diarahkan bang Polopo. Diarahkan aja. Itu. Saya kurang terlalu mendalami sih soal Siap, nggak apa-apa Bisa saya bang. jelaskan sedikit lah. Boleh. Boleh. Itu kalau perkara soal malaikat atau Tuhan tadi itu kan, atau katanya iblis itu kan, iblis yang menggoda Adam atau segala macam gitu kan. Iya. Itu awalnya itu kan bukan katanya, gimana saya bilang ya, bukan katanya iblis yang menghendaki, itu bukan.
Tapi itu makanya itu sama-sama ciptaan Tuhan. Adam sama iblis. Cuma tempatnya kan berbeda. Kalau iblis di neraka, Adam di surga sama Hawa. Kok iblis bisa masuk ke surga? Godain. Ya, bentar Bang, saya jelaskan sedikit. Iya, silakan. Pemahaman saya ya. Iya. Nah, iblis di neraka, Adam di surga. Karena si iblis ini merasa diasingkan, dia iri kepada Tuhan. Kenapa saya dibikin di neraka jahanam? Kenapa si Adam di surga? Nah, terus si Tuhan ini kan menjelaskan. Kita kan tidak tahu bagaimana mereka bertemu atau gimana cara komunikasi kita kan tidak tahu. Kita kan hanya manusia biasa. Nah, kalau menurut siapa ini si iblis ini kan si Adam ini terlalu dispesialkan sama Tuhan. Terlalu dispesialkan, betul. Terlalu dispesialkan karena dia ditempatkan di surga. Ya, terus. Sebenarnya kalau katanya iblis ini tadi malaikat, dia bukan malaikat ya, dia ciptaan juga. Ciptaan apa? Ciptaan Tuhan. Ini agak lain ini. Lanjut, Bang. Menarik ini. Dia ciptaan Tuhan. Dia bukan katanya bisa menandingi Tuhan atau katanya menyamakan dirinya kepada Tuhan. Itu bukan seperti itu pengertiannya. Jadi iblis diciptakan Tuhan untuk neraka. Ya, dia penghuni neraka. Apa banget iblis? Kenapa diciptakan Tuhan untuk ke neraka? Karena makhluk yang diciptakan Tuhan itu makhluk yang berjasad dan tidak yang berjasad. Iblis tunggu, Bang. Berjasad. Tunggu, Bang. Ini saya bilang apes banget loh iblis, Bang. Si Bolis. Dia diciptakan khusus untuk menghuni neraka. Betul? Ya, betul. Terus bagaimana caranya dia masuk ke surga? Karena siapa ini? Si iblis ini kan mereka ini sebenarnya punya tempat-tempat khusus. Siapa sih? Si iblis ini bisa masuk ke surga, makanya dia mempengaruhi siapa? Mempengaruhi si Hawa supaya si Hawa ini terjerumus ke dalam dosa. Berarti iblis bisa lolos ke surga? Bisa. Ngapain dia di neraka kalau bisa lolos ke surga? Iya. Dia kan merasa asingkan. Jadi dia tidak ingin dia ini jadi nomor 2. Dia ini pinginnya diutamakan sama Tuhan. Dia ingin di surga, menetap di surga, bukan di neraka. Tapi masalahnya begini, Bang. Dia ditempatkan di neraka oleh Tuhan, ya kan? Lalu bagaimana caranya iblis ini bisa menerobos ke surga? Kan sudah saya bilang tadi, kan sudah saya jelaskan tadi. Adam dan iblis ini, mereka ini punya tempat khusus di apa? Tempat khusus. Adam di surga dengan Hawa, lalu iblis di neraka, betul? Nah sekarang bagaimana caranya iblis ini bisa lolos ke surga untuk menggoda Adam? Apakah pengawasan di surga itu kurang ketat atau bagaimana, Bang? Kok bisa lolos iblis? Kalau katanya kita kaji bagaimana dia cara lolos, itu di kitab manapun tidak akan ada sih penjelasannya. Tidak akan ada. Lalu dari mana Anda bisa bernarasi bahwa iblis bisa masuk ke surga? Makanya saya jelaskan. Iya, jelaskan, silakan. Saya jelaskan dulu. Iya, silakan, Bang, silakan. Terus dia berapa? Apa namanya? Berwujud gimana? Gimana, Bang? Ayo lo, bagaimana? Ayo lo. Dia masuk ke surga berwujud seperti ular, kan? Seperti ular nih. Siapa sih? Hawa. Iblis menyamar seperti ular, lolos masuk ke surga. Untuk mempengaruhi si Hawa ini supaya terjerumus ke dalam dosa. Loh, kan dia udah masuk ke surga, ngapain lagi? Iya, karena dia kan sudah saya jelaskan tadi, dia ditempatkan di neraka, tapi dia itu tidak bisa ditempatkan di dalam surga. Utus di surga itu nggak bisa. Kan dia udah masuk. Mas, dia itu bisa masuk, tapi tidak bisa berpenghuni di situ. Masuk doang, nggak bisa lagi. Masuk doang, supaya gimana caranya si Adam dan si Hawa ini itu bisa keluar dari surga. Masuk doang, bagaimana caranya supaya Adam bisa keluar dari surga? Iya, gimana caranya supaya si Adam ini dan si Hawa ini bisa keluar dari surga? Makanya tugas si iblis ini, dia itu hanya ini bagus ini skenario-nya nih Bang Polopo. Iya, ini menarik ini loh. Ini baru lagi nih, Bang. Ini baru. Satu kali tawarin aja itu Kornitas, Bang Polopo.
Iya. Betul. Bagus jalan kita. Enggak, yang saya bingung ini Bang, bagaimana Tuhan tidak bisa menjaga surga itu Bang Kaisar? Kok iblis bisa lolos? Itu loh. Ring pengawasannya apa gimana ya? Ring satunya nggak dijaga. Ah ini berarti Tuhan tidak maha kuasa bikin surga. Iblis aja bisa masuk loh. Hati-hati loh Bang. Gimana itu Bang? Gimana saya bilang ya? Nah, saya bilang tadi, saya itu tidak bisa, atau katanya dari kitab manapun itu tidak ada yang bisa menjelaskan bagaimana cara si iblis itu bisa masuk ke surga. Terus dari mana Anda tahu iblis bisa masuk ke surga? Kan saya sudah bilang tadi, mereka ini punya kekuatan masing-masing. Kekuatan ya. Maksudnya Sama iblis ada kekuatan masing-masing ya. Iya. Kekuatan masing-masing. Iya. Makanya gimana Bang Anda dapat ini, ada seperti ini Bang? Apa dari Pak Pendeta atau ngarang-ngarang aja Bang? Gimana? Anda dapat ini dari mana? Dari Bible kah? Atau dari pendeta kah? Atau cuma ngarang-ngarang kah? Apa gimana Bang? Oh, kalau kata ngarang-ngarang nggak mungkin Mas, sampai sedalam ini saya cerita. Ya, dari mana Bang dapat ini Bang? Ini dari kitab saya apalah, kitab apa orang Protestan yang pertama kali turun menciptakan langit dan bumi. Majalah Kartini kan? Iya. Bukan lo Bang. Dari kitab pertama ya, Abang baca ya? Iya. Oh, sering baca Bible juga Bang ya? Kita kan bahas dari awal apa? Awal Adam dan Hawa dan iblis. Kenapa bisa si Adam bisa dibuang dari surga? Kan itu. Bisa turun ke bumi. Oh, lanjut Bang Kaisar. Saya agak unik ini cerita ini. Lanjut Bang. Saya standby. Saya nggak menarik ini, jual ke Cinemark atau ini aja deh ke Falcon. Saya nggak menarik nih. Saya nggak suka. Masuk ke Korintas coba. Masuk ke Korintas Bang Polopo. Masuk ke Korintas coba. Kita tes. Cuman live. Lagi live. Tapi pendalamannya, makanya saya mau cari di mana tertulis di Bible itu yang Anda baca. Itu loh. Sebagai seorang Protestan. Kan saya sudah bilang tadi, saya tidak terlalu mendalami. Cuma saya tahu. Sedikit banyak saya tahu. Kan saya sudah dari awal tadi kan sudah jelaskan. Saya sedikit banyaknya saya tahu. Oh. Tidak banyak dan tapi tidak sedikit. Tidak banyak. Sikitnya itu apa dulu? Sikitnya itu apa dulu coba? Aku mau nanya, sikitnya apa? Sikitnya apa? Kan sudah saya ceritakan tadi. Oke, banyaknya? Banyaknya apa? Mana banyaknya? Ya saya mau jelaskan tadi, ya dipotong. Gimana saya mau jelaskannya? Oh ya, kami dengarkan, coba. Oke, silakan Bang. Nah, setelah iblis berhasil menggoda Adam, mana lagi si iblis ini? Itu Hawa, yang tergoda Hawa lah ya. Buat dosa itu. Ya, setelah iblis sudah ada di surga nih, berhasil dia menggoda Hawa. Akhirnya Adam juga terikut. Nah, setelah itu iblis kemana? Siapa? Iblisnya. Iblis dia tetap mengikuti ciptaan apa? Ciptaan Tuhan, yaitu manusia. Sama-sama ciptaan Tuhan, tapi dia tetap mengikuti manusia supaya manusia ini tidak akan pernah berpenghuni di surga. Supaya manusia tidak berpenghuni di surga. Tidak bakal bisa berpenghuni di surga. Makanya berarti, dia selalu... Ya, berarti setelah iblis masuk di surga, dia keluar lagi? Iya, betul. Ngapain? Orang dia udah di surga. Gimana sih Abang ini? Aduh, kan dia udah di surga. Bang Dito. Assalamualaikum. Satu kali saya sapa juga ini. Bang Denny, monitor Bang Denny. Dia nggak bakal bisa berpenghuni di surga itu. Ya, Bang Denny monitor Bang Denny, Pak Denny. Pak Denny monitor. Pak Denny monitor Pak Denny J. Bang Denny. Oi. Lanjut. Iya.
Tapi Iblis menarik itu ini loh. Ini agak lain juga pemahamannya ini. Setelah iblis berhasil menggoda Hawa, ya. keluarlah Hawa ini dari surga. Ya kan? Tunggu dulu deh. Menurut Anda surga itu ada di mana? Di langit apa di bumi? Oh, kalau itu saya tidak tahu Mas kalau mengenai surga terletak di mana. Oh, nggak tahu ya. Nggak tahu saya. Nah, terus dia dibuang ke surga, dibuang ke itu kemana? Dikeluarkan dari surga? Dia dibuang ke bumi, ke dunia. Jangan. Berarti surga itu bukan di bumi. Bukan, setahu saya bukan. Surga itu bukan di bumi atau di dunia, itu bukan. Coba Pak Palopo jangan dibohongi, mana ada iblis di surga, itu ular, itu bukan iblis itu. Iya nggak apa-apa Bang, dia nyelip tadi menurut dia gitu loh. Karena Adam kan, Hawa kan di surga, harus masuk dia ke dalam untuk menggoda. Gimana kalau nggak masuk? Nah terus emang Adam yang diciptakan yang di surga itu mana ada lah, buktinya nggak ada. Nggak ada nama Adam itu. Nggak ada di Irak, yang ada di Irak. Makanya saya bilang tadi Mas, kitab itu nggak sama semua. Nggak sama semua, Kang Dito. Apakah bisa sama semua kitab? Al-Quran itu mau saya samakan dengan kitab saya? Nggak bisa. Nggak bisa lah, lebih tinggi Quran. Nggak bisa. Jadi dari mana apa ini ATM ini mengetahui manusia itu namanya Adam? Iya, manusia ciptaan pertama kan Adam. Jadi siapa? Tapi di Bible tidak ditulisnya itu Adam. Di kita. Bible mana yang nggak menjelaskan Adam itu manusia pertama? Coba kejadian pasal 1 sampai pasal 3 ada nggak disebutnya Adam? Gimana? Kejadian pasal 1 sampai pasal 3 ada nggak nama Adam? Mama, saya tidak memegang apa di sini Alkitab. Itu nih. Memang tidak ada itu nama Adam kok. Gitu, saya tanya, takutnya ini Kristen kan begini Bang, Abang ATM. Ini kan sekarang ini banyak yang mengaku Kristen, ternyata pemahamannya beda, atau mungkin itu Konghucu yang mau menyesatkan kan. Boleh, begini Bang, saya nanya dulu Bang, saya nanya dulu Abang. Nama Tuhan Abang siapa? Allah. Bukan Yesus? Bukan. Buset. Maaf ya. Tapi orang ini KTP-nya Kristen ya? Tapi katanya Kristen. KTP iya, Kristen. Yakin KTP-mu Kristen? Iya betul. Coba kirim ke saya dulu. Kemana? Kirim ke akun saya ini, DM ya. Habis itu open kamera nanti ya. Oh Mak Mas, kalau untuk katanya kirim-kirim KTP, enggak, saya sudah pernah kena pinjol itu gara-gara buset. KTP. Gak bisa Bang, ya, jangan, verifikasinya harus kedip mata, gimana sih Bang ini? Tidak. Pinjol itu beneran. Iya. Sampai sekarang loh, saya masih dikejar pinjol kurang ajar itu gara-gara KTP. Nah, lu yang minjol, pastilah dikejar. Tapi kan udah lanjut Bang ATM, lanjut fokus. Ya, kan tadi dia bilang Tuhannya bukan Yesus tapi Allah. Ya sudah, ngapain lagi? Jadi apa masalahnya gitu dengan ucapan saya tadi? Sudah bukan Kristen. Kirim KTP syahadat kau. Nah terus? Sholat lah. Enggak loh, dari pertanyaan siapa tadi yang menanyakan Tuhanmu siapa? Iya, saya. Gimana tuh pertanyaan abang tadi? Saya tanya begini, nama Tuhanmu siapa? Nama. Kalau tertulis di Alkitab kami, itu hurufnya A-L-L-A-H. Baik. Kalau saya tertulis di Alkitab, hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, gimana itu? Yang lahir Tuhan loh, Yesus loh. Iya. Jadi gimana kalau itu? Yesus itu kan utusan, Mas. Tuh kan? Yesus itu utusan. Sama kita. Utusan. Siapa bilang dia Tuhan? Dia utusan. Nah itu. Ini. Sudah. Nah, ini nih Kang Dito nih. Iya. Kristen KTP dia. Loh, kok Kristen KTP? Iya. Atau kita tes dulu deh Kang Dito. Kamu kalau tahu doa Bapak kami, pasti tahu doa Ibu kami. Silakan. Apa doa Ibu kami? Silakan. Gimana? Doa Bapak kami kamu tahu? Doa Bapak kami gimana?
Doa Bapa kami, tahu nggak? Doa Bapa di surga itu Katolik, Mas. Ya, oke. Kalau di Protestan doa ibu kami, tahu nggak? Doa ibu kami. Doa ibu kami? Ya. Gimana? Tahu nggak? Enggak, kalau itu enggak tahu saya. Wah, bukan Kristen ini kamu tuh. Masa doa ibu kami nggak tahu? Allahumma firli, coba ikuti saya. Enggak loh, tadi pertanyaannya kan itu mengenai Adam, Hawa sama Tuhan sama iblis. Ini kok jadi lari-lari ke kemana-mana gitu. Kalau saya boleh nanya nggak bentar? Doa ya, Bapak silakan. Doa Bapak kami yang berdoa itu Anda atau Bapak yang berdoa? Gimana? Doa Bapak kami yang berdoa siapa? Iya, kalimat itu Mas ambil dari mana? Dari Kristen Protestan atau bahasa Indonesia ini? Bisa bantu saya nggak? Di situ kan tertulis doa Bapak kami. Yang berdoa siapa? Itu di Kristen nggak ada, Kristen Protestan nggak ada kalimat itu. Itu ada dari Katolik. Gimana sih? Kan tertulis, saya ulang lagi sekali lagi nih. Doa Bapak kami. Pertanyaannya, yang berdoa itu Bapak atau Anda yang berdoa? Mas, saya ini Kristen Protestan, jadi masalah Katolik, saya nggak bakal ngerti. Gimana sih? Ya udah, aku mau ke pasar dulu, belum nyaren, bentar, lanjut. Ya makanya saya bingung juga ini Pak ATM ini. Padahal kan di Lukas 2:11 itu yang lahir Tuhan loh. Gimana sih? Sekarang gini, kalau katanya mau katanya dibilang itu Tuhan, masa agama apa? Islam. Di Islam itu kan sudah dijelaskan bahwa Isa Al-Masih itu kan utusan. Iya. Ya, benar kan? Benar. Kenapa saya bilang itu katanya Yesus itu utusan? Karena dulunya kan orang kan tidak tahu bahwa keberadaan Tuhan itu, dan Adam pun tidak pernah mengakui keberadaan Tuhan karena dia sudah diusir atau katanya dilemparkan dari surga. Dia itu tidak pernah mengikuti ajaran Tuhan. Makanya Isa Al-Masih itu dia apa? Diutus dari apa? Dia itu kan roh, tapi dia apa? Dikirimkan dari apa? Dari surga untuk menyebarkan kalau Tuhan itu memang ada. Karena zaman dulu orang tidak tahu Tuhan, hanya menyembah berhala, menyembah iblis. Cerdas dia ini. Iya kan? Cerdas dia ini. Kalau katanya Yesus itu tidak turun, tidak diutus dari apa? Dari surga. Kalau dia tidak diutus, orang tidak akan tahu namanya Tuhan. Orang hanya menyembah berhala. Berhala itu siapa? Iblis. Makanya orang menyembah patung. Maaf ya untuk agama Buddha apa segala macam ya. Saya tidak katanya menyudutkan kalian atau gimana ya. Tapi memang kalau katanya di kitab Al-Quran atau katanya Kristen Protestan atau katanya di apa? Di Katolik, yang menyembah patung itu berhala. Jangan senggol nih. Tidak berbentuk. Cerdas ini. Oh, jadi menurut Bang ATM, Tuhan mengutus Yesus untuk memperkenalkan siapa Tuhan itu, betul? Ya, betul. Bahwa keberadaan Tuhan itu memang ada. Ada. Tapi sebelum itu kan Musa juga diturunkan oleh Tuhan memperkenalkan siapa Tuhan itu. Iya. Makanya saya bilang tadi tuh, iblis itu punya kemampuan. Dia itu bisa memanipulasi otak manusia supaya manusia ini tidak percaya dengan adanya Tuhan. Makanya neraka itu diciptakan, surga itu diciptakan, tapi iblis itu tidak bisa berpenghuni tetap di surga. Bang Holopo, ini fix kuarnitas ini, yakin aku kuarnitas. Kalau begitu apa peranan iblis dalam kematian Yesus di tiang salib? Gimana? Apa peranannya iblis dalam kematian Yesus di salib? Anda menanyakan apa peran iblis? Iblis itu kan sudah saya bilang tadi, itu menghasut, memanipulasi otak manusia supaya orang tidak ada percaya dengan namanya Yesus ini bahwa dia apa sih? Ini ngomong apa sih? Kan sudah saya jelaskan tadi, Yesus itu utusan. Iblis itu bagaimana caranya, apapun diupayakan supaya dengerin, siapa yang menghendaki Yesus mati di salib? Gimana? Siapa yang
menghendaki Yesus mati di salib. Yang bilang Yesus mati siapa? Saya ulang lagi. S-I-A-P-A. Siapa? Y-A-N-G. Yang. Saya ngerti ucapan mas saya ngerti. Yang saya tanya, emang Yesus Kayaknya Anda nggak ngerti bahasa Indonesia deh. Bukan nggak ngerti, mas yang suruh berbelit-belit. Saya tanya, emang Yesus mati? Kalau begitu, begini nih pertanyaannya nih. Berapa harga beras 1 liter di kampungmu? Mas, saya dari tadi itu saya 1 jam lebih memperhatikan live ini. Mungkin ditanya begini, Bang Andi. Ya, coba. Gini, Bang ATM. Bang ATM ini, menurut Bang ATM, Yesus disalib atau tidak? Tidak. Dia itu bukan Yesus. Warnitas. Fix warnitas. Udah pas ini Bang Inspirasi. Warnitas ini. Lantas kalau Yesus tidak disalib, kira-kira diapain itu? Gimana? Yang disalib kalau siapa Yesus itu? disalib, sekarang Yesus di mana? Yang disalib kan Yudas. Kan? Itu di mana dapat ceritanya? Ini Anda ini Kaliste atau bukan Kaliste? Kristen. Itu makanya saya tanya. Cerita itu di mana kau dapat? Maksudku, siapa yang menceritakan? Tertulis di mana itu? Loh. Dia suka dengar ininya Bang Zuma mungkin dia. Oh. Gimana? Suka dengar diskusi Bang Zuma, sering. Enggak, saya baru 3 hari di TikTok ini. Apa yang mau saya capai, telusuri? Oh, sudah pernah masuk di roomnya Pak Bom? Belum, baru 3 hari. Apa yang saya mau saya cari? Pertanyaannya begini, sebelum Anda masuk di TikTok, Anda masuk ke mana? Siapa? Saya ulang lagi ya. Saya kasih pilihan ganda. Sebelum Anda masuk ke TikTok, Anda masuk ke A, botol, B, masuk angin. Memang dari tadi ini terus yang paling ngototin, nggak pernah benar pertanyaan. Kau pun jawab juga yang enggak. Kau bilang Yudas yang disalib. Kristen ngamuk lah semua. Ya enggak lah. Siapa bilang Yesus disalib? Ya udah Pak TM. Info itu. Pak TM, maksudnya Bang Kaisar, atas dasar apa Bang ATM mengatakan Yesus itu nggak disalib? Iya, referensi dari mana itu? Referensinya dari mana itu ucapanmu barusan? Referensi dari mana? Iya, bahwasanya Yudas yang disalib. Itu dari mana? Info dari mana? Loh, ya dari agama saya lah. Di mana tertulis? Gimana? Coba aku baca dulu inilah. Ini nggak pernah baca Bible ini. Coba jelasin. Nanti coba kau baca dulu itu. Coba kau baca dulu itu di atas. Kasih keras bacanya Bang. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Haleluya. Tuhan. Itu ngambilnya dari Injil Perjanjian Lama apa Perjanjian Baru? Kisah para Rasul. Baru dong. Baru ini. Paulus. Lukas. Iya. Makanya saya tanya tadi, berarti itu Perjanjian Baru. Ya. Nah, pernah nggak baca Perjanjian Lamanya? Ini menarik. Ini menarik. Di mana itu tertulis, Abangku? Coba kau bantah dari Perjanjian Baru ke Perjanjian Lama. Coba bantah itu. Enggak. Kalian beradu argumen, kalian pakai Perjanjian Baru. Coba cari yang dari Perjanjian Lama. Nggak perlu saya sebut. Sepertinya Anda ini masih angin deh, belum masuk komal. Tadi katanya Anda udah masuk komal, nggak masuk angin lagi. Kok ngomongnya kayak masih masuk angin, Bang? Gimana ini Bang? Iya, kan saya bilang coba cari di Perjanjian Lamanya. Nggak di Perjanjian Baru dulu, kan Yesus di Perjanjian Baru. Gimana? Nggak ada Yesus di Perjanjian Lama, yang ada di Perjanjian Baru. Kenapa nggak ada Yesus di Perjanjian Lama? Agak lain ini. Nubuatannya.
Ada nubuatannya di situ di Perjanjian Lama. Ada nubuatan Yesus di Perjanjian Lama. Halo, selamat malam. Wah, sudah sepi ya. Biar saya temani ya. Oke. Jangan bukan temani. Ya, soalnya teman-temanku semua di dalam ini, jadi kalau sudah sepi-sepi baru saya. Iya. Silakan Pak Andreas. Katanya Yesus nggak disalib. Menurut Pak ATM. Pertanyakan dulu agamanya Pak ATM apa ini? ATM. Nah, silakan ditanyakan aja Pak. Kristen. ATM. Oh, Kristen Ya. dari mana? Kristen apa, Komandan? Protestan. Oh, Protestan. Jadi yang disalib itu siapa itu? Ya? Yang disalib siapa? Yudas. Oh, baca kitab dari mana itu? Perjanjian Lama. Perjanjian Lama. Adakah Yesus di Perjanjian Lama? Ada. Oh, iya kah? Di mana? Sebelum adanya perjanjian baru, perjanjian lama, perjanjian mana dulu yang kita pakai? Dipakai orang Kristen. Iya, Perjanjian Lama kan? Ya sudah. Satu Ya, server ini. maksudnya ada di sana, ada Yesus. Kayak ojo dipisah Kayaknya masih masuk angin ini. Tidak ada Yesus di Perjanjian Lama, bro, nggak ada. Iya, ini Pak Tem, maksudnya dia kan bilang tadi ada di Perjanjian Lama. Di mana? Iya, jangan dipisah, biarkan. Itu kan Perjanjian Lama itu kitab dari Kejadian sampai Maleaki itu ya. Ya. Iya, 39 kitab. Di kitab mana tertulis itu bukan ada Yesus di situ yang di situ. Gimana? Di kitab mana tertulis di Perjanjian Lama, di kitab mana? Kalau Yesus itu ada di Perjanjian itu Lama. Ya cari aja sendiri, Mas. Kan Mas yang ada dokumen bilang nggak ada di situ ya. Cari sendiri kalau mau tahu gitu. Saya yang tahu, ngapain saya harus cari tahu sendiri? Kan saya sudah tahu, ngapain saya cari tahu lagi? Oh ya, justru kita kan yang tidak tahu, kasih tahu lah yang sudah tahu toh. Makanya cari di Perjanjian Lama. Kan saya bilang, cari Perjanjian Lama. Iya, kan abang sudah tahu. Terus kasih tahulah sama saya di mana. Sudah saya kasih tahu, Mas cari di Perjanjian Lama. Apalagi mau saya kasih tahu? Iya, itu kan Perjanjian Lama banyak, 39 kitab. Jadi di mana? Di kitab apa? Dari 39 itu. Gimana? Di kitab mana? Kan ada Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Mazmur. Di mana tertulis Satu Raja-Raja kah, 2 Samuel kah, Yesaya kah, di mana dia? Yang Mas bilang tadi yang nggak ada di mana? Hah? Yang Mas bilang tadi nggak ada di mana? Iya, di kitab mana tertulis? Iya, Mas bilang tadi di Perjanjian Lama nggak ada. Ya di kitab mananya nggak ada? Yang Yesus itu, soalnya kan setahu saya itu kan nanti di kitab Injil itu baru diceritakan itu mulai kelahiran Yesus di situ, mulai dari Matius kan. Di kitab Injil juga cuma 2. Mending tanya dulu deh ini anak ini gejala awalnya apa, coba tanya gejala awalnya. Kalau saya lebih ke Bang Andreas dulu, Bang Handi, supaya biar sinkron dulu. Bang Andreas ini Kristen atau Katolik? Kristen aku. Kristen. Biar klop Bang. Soalnya tadi ini Kristen juga, tapi nama Tuhannya bukan Yesus. Abang nama Tuhannya siapa? Oh. Siapa yang bilang Yesus itu Tuhan? Yesus itu bukan. Ya, sabar dulu. Pak Andreas, menurut Anda nama Tuhan Anda itu siapa? Biar klop dulu Bang. Namanya, nama Tuhannya siapa? Ya kalau tuh ini kan ada 2 kalau saya Tuhan saya. Ada 2? Ada 2. Siapa Bang? Tuhan Sang Pencipta. Kedua Tuhan Yesus. Ketiga ya enggak tahu. Mau wahai penonton. Rating yang positif ya. Rating yang positif. Iya. Jadi Tuhan Pak Andreas ini ada 2. Ada 2. Masa saya mau hilangkan Tuhan yang benar, Tuhan Allah. Oh, berarti Tuhan Allah itu di sorga, betul? Ya betul. Tuhan di bumi siapa? Kalau sekarang ya tidak ada lagi Tuhan dia. Ini maksudnya yang jelas ya, tetapi ya Tuhan itu tetap di surga, cuma ya kuasanya itu tetap ada di mana-mana. Enggak, waktu Yesus ada di dunia Pak. Waktu Yesus ada di dunia kan gitu.
Di surga kan ada Tuhan, Tuhan Ya, Allah. tetap di surga. Allah tetap di surga. Terus yang di bumi waktu Yesus datang siapa? Tuhan di mana dia? Ya Tuhan tetap Allah di surga. Maksudnya sama pencipta. Enggak, di bumi Pak. Di bumi. Kan dia lahir nih. Oh, Yesus yang lahir. Ya, Yesus yang lahir. Yesus ini Tuhan di mana? Ya Tuhan bagi umatnya yang Iya, di mana dia? Tuhannya di mana? Waktu di bumi. Oh, Tuhan di bumi. Enggak, maksudnya waktu di bumi. Waktu di bumi, gitu loh. Ya kalau Yesus kan di mana waktu itu? Di Bethlehem ya, di Israel sana. Iya. Ya di situ sudah. Oh, berarti Tuhan di Bethlehem. Yesus. Saya merokok dulu. Terus kalau Roh Kudus Tuhan di mana? Roh Kudus itu kan maksudnya Roh Kudus itu kan roh Allah kan, roh Allah. Roh Kudus itu. Tuhan di mana dia? Udah nggak sabar nih ngegoreng ini. Tidak ada. Adi udah nggak tahan. Halo. Tidak ada saya temukan di kitab itu dibilang Tuhan. Ini murid saya ini jangan terlalu begitu. Ini orang tator ini Bang Palong. Joker aja. Halo. Ya. Halo. Enggak, kita ini rame di sini. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, santai aja. Biar kita enggak mengantuk kan. Betul. Jadi begini Pak Andreas, di Kristen itu kan ada Tritunggal. Allah Bapa, ada Putra, Yesus, ada Roh Kudus. Tiga-tiganya Tuhan, kan begitu? Tiga-tiganya Tuhan. Iyalah. Kalau di kitab itu ya tidak ada itu dibilang Tuhan Roh Kudus. Wah, agak lain ini. ini kan lebih paham kan? Ini kan sudah paham. Ada enggak dijumpai di kitab itu Tuhan Roh Kudus? Tidak ada itu. Oh, berarti cuma dua Tuhan. Tuhan anak saja tidak ada. Oh, berarti cuma dua. Ada enggak Tuhan anak di Alkitab tertulis? Tidak ada. Ya itu kan berarti kan saya sesuai original teks. Oh, berarti Yesus bukan Tuhan. Ini kan maksudnya yang mentuhankan. Yang mentuhankan itu sama juga. Siapa yang mentuhankan pohon atau api ke matahari kan hanya mentuhankan. Begini Sampo. Begini kan. Yesus ini Tuhan atau bukan? Ya saya bilang tadi Tuhan bagi yang mentuhankan. Enggak, bagi anda gitu loh. Kalau bagi saya iya, saya kan mentuhankan Yesus, berarti Tuhan bagi saya. Tuhan bagi saya ya. Tuhan ya. Terus yang di surga siapa? Itu Allah. Tuhan bukan? Tuhan juga. Ada berapa Tuhan? Ada dua di sini Tuhan saya. Betul tidak? Betul kan? Salah. Karena kata Yesus, inilah hidup yang kekal itu, mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Oke. Dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Betul. Jadi Tuhan yang benar itu maksudnya ya Tuhan yang sang pencipta itu. Berarti Yesus bukan Tuhan yang benar. Maksudnya apa namanya ya? Benar juga. Benar juga. Iya. Benar juga. Tapi maksudnya paling maha tinggi kan. Teka-teki silang ini. Mana kuat tes? Sirari otak tes Sirari. Jadi lucu teman-teman ini. Menurut Pak Andreas cuma satu Tuhan yang benar, yaitu yang di sorga, betul? Allah. Jadi Allah adalah satu-satunya Tuhan yang benar, betul? Itu dia. Bingung dulu. Woi, maju. Acet. Betul, saya mengakui. Ya. Itu kan iman saya sudah itu bahwa. Ya, tolong mau. Berarti menurut Pak Andreas, ya. Jadi menurut Pak Andreas, satu-satunya Tuhan yang benar yaitu Allah, betul? Betul. Berarti Yesus bukan Tuhan yang benar ya?
Dua-duanya yang benar Yesus. Oh iya. Sebentar Bang Polopo. Sebentar Bang Polopo. Kan tadi gini saya. Bang Andreas sebentar. Teman-teman yang 1,7 tap layarnya lebih kencang teman-temanku. Jangan lupa follow akun Bang Handi, Bang Palopo, hostnya Kaiser Nero, saya sendiri Kang Dito. Kang Dito itu butuh follow itu teman-temanku. 1,7 tolong di follow guys. Di follow. Bunda Ferati juga semuanya di follow. Terima kasih, lanjut. Oke, jadi satu-satunya yang benar itu kan satu-satunya, yaitu Allah. Terus dua-duanya yang benar kan ada satu, berarti ada dua dong. Bagaimana sih? Sama kacau juga ya Pak Andres. Udah salang bang mau ke Pak Andres Yesus itu si Raris tuh otak. Jadi satu-satunya itu Allah yang benar, itu baru